Suriah resmi bergabung dengan koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk memerangi kelompok ISIS. Pengumuman ini disampaikan tak lama setelah Presiden Donald Trump menerima kunjungan Presiden Suriah Ahmed al-Shara di Gedung Putih. Pertemuan ini menjadi yang pertama dalam sejarah di mana pemimpin Suriah menginjakan kaki di Gedung Putih untuk pembicaraan resmi. Bagi banyak pihak, momen ini menandai era baru hubungan antara Damaskus dan Washington. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengonfirmasi keputusan ini adalah bagian dari strategi Amerika untuk memperluas koalisi global yang hingga kini sudah mencapai 90 negara anggota. Koalisi ini memiliki misi utama menghapus sisa-sisa aktivitas militan yang masih beroperasi di beberapa wilayah Timur Tengah dan menghentikan arus pejuang asing ke kawasan. Dalam wawancara khusus dengan program Special Report di Fox News, Presiden al-Shara menyebut pertemuan ini sebagai awal era baru untuk Suriah. Ia menegaskan negaranya siap menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat baik dalam bidang keamanan maupun pembangunan ekonomi. Presiden Trump sendiri mengungkapkan dukungan terhadap al-Shara meskipun sosok ini pernah masuk dalam daftar sanksi dan pemantauan pemerintah Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Amerika Serikat ingin melihat Suriah menjadi negara yang sangat sukses dan dirinya yakin pemimpin ini dapat melakukannya. Di sisi lain, keputusan bergabungnya Suriah ke dalam koalisi juga diikuti oleh langkah penting lainnya. Departemen Keuangan, Luar Negeri, dan Perdagangan Amerika Serikat dijadwalkan akan mengumumkan pencabutan sejumlah pembatasan ekonomi terhadap Suriah. Termasuk penangguhan Undang-Undang Kaisar selama 6 bulan yang sejak tahun 2019 membatasi hubungan ekonomi antara kedua negara. Kemudahan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepatuhan bagi investor asing dan membantu pemerintah Suriah dalam pemulihan ekonomi pasca konflik berkepanjangan. Hubungan diplomatik antara AS dan Suriah sebelumnya telah terputus sejak 2012. Namun dengan langkah baru ini, Washington akan mengizinkan Damaskus untuk membuka kembali kedutaannya di Amerika Serikat. Pertemuan Trump dan al-Shara di Gedung Putih menjadi yang ketiga kalinya sejak keduanya bertemu pertama pada bulan Mei dalam acara Dewan Kerjasama Teluk dan makan malam selama Majelis Umum PBB pada September lalu. Perjalanan al-Shara menuju Gedung Putih juga menandai transformasi politik yang mengejutkan. Sebelum menjadi presiden sementara Suriah, al-Shara pernah terlibat dalam kelompok Islamis bersenjata di kawasan dan selama bertahun-tahun menjadi sasaran penyelidikan intelijen AS. Departemen Keuangan baru saja menghapus namanya dari daftar sanksi global, langkah yang menandakan perubahan besar dalam penilaian terhadap dirinya. Sejak menduduki jabatan presiden, al-Shara secara terbuka berupaya memulihkan nama baiknya, membangun kembali ekonomi, dan menata ulang citra Suriah di mata dunia. Dalam pernyataannya pada Senin sore, Trump mengatakan al-Shara punya masa lalu yang kelam dan sejujurnya tanpa masa lalu itu, mungkin ia tak akan mampu memimpin perubahan. Al-Shara dalam wawancara menyebut pembahasannya dengan Trump tak berfokus pada masa lalu, melainkan pada masa depan Suriah. Ia menekankan kedua pemimpin sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama berdasarkan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang saling menguntungkan. Meski begitu, pemerintahan baru Suriah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Termasuk insiden kekerasan di wilayah barat dan selatan negara itu yang melibatkan kelompok-kelompok lokal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Al-Shara telah berjanji akan menindak pasukan keamanan atau anggota milisi yang terlibat pelanggaran HAM. Sejak pertengahan tahun, Gedung Putih telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bertujuan mendukung pemerintah baru Suriah. Termasuk
pemerintah eksekutif yang ditandatangani Trump untuk mencabut sanksi dagang dan perdagangan. Langkah ini disebut sebagai jalan menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan akan terus memantau tindakan pemerintah Suriah dalam beberapa aspek, seperti penanganan kelompok bersenjata di dalam negeri, serta upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Perubahan hubungan ini pun dipandang sebagai simbol dari diplomasi baru pemerintah Trump yang menekankan kerjasama daripada konfrontasi. Seiring perbincangan di Gedung Putih, kedua negara dikabarkan akan membentuk tim koordinasi bersama untuk memantau operasi koalisi di beberapa titik krusial di Timur Tengah. Tim ini juga akan bertugas memastikan penegakan hukum terhadap jaringan kelompok militan dan perdagangan senjata ilegal di perbatasan Suriah. Dengan bergabungnya Suriah dalam koalisi, arus diplomasi baru antara Timur Tengah dan Barat kini kembali terbuka. Kedua pemimpin menggarisbawahi pentingnya stabilitas regional dan mengutamakan pendekatan politik serta ekonomi dalam menangani ancaman keamanan. Langkah ini sekaligus menandai babak baru hubungan internasional, di mana Damaskus dan Washington memilih untuk berkolaborasi daripada berseteru.